hanya bisa memprogram, ya kita tidak bisa membuktikan bahwa program kita sudah bagus atau sudah benar atau belum. Gitu, ya. Arduino ini bisa dihubungkan ke jaringan. Nah, kalau untuk varian yang ini itu harus ditambah dengan namanya modul Ethernet Shield. Ini modul Ethernet Shield. Tambah ini. Di sini terlihat ada port kabel UTP. Kalau ini udah menggunakan kabel port UTP, nanti ini bisa dihubungkan ke switch, ke access point. Ya sudah, itu berarti terintegrasi dengan internet misalkan. Nah, setelah itu maka bisa dikatakan itu rangkaian yang kita buat adalah Internet of Things. Kalau belum terhubung ke internet, belum dikatakan Internet of Things, barangkali baru smart thing. Kita baru membuat rangkaian kontrol yang pintar lah gitu, yang otomatis, yang otomatis gitu. Tetapi kalau sudah menggunakan ini, akses dihubungkan ke access point, ke router, ke switch, itu sudah Internet of Things, ya. Ini Arduino. Nah, ini bedanya dengan Node MCU yang boardnya kecil ini. Dia kecil ini sudah bisa mendeteksi atau membroadcast sinyal Wi-Fi. Ada kelihatan di sini tulisannya ada Wi-Fi, Wi-Fi. Kalau ini belum bisa. Ini Arduino ini harus tambah Ethernet Shield, Ethernet, port Ethernet. Nah, baru dihubungkan ke access point. Kalau ini, nah, enggak sesuai pilihan Anda. Anda mau pilih yang mana silahkan, gitu ya, sesuai kebutuhan. Ini seperti ini. Semuanya ini bisa dirangkai dalam ini, ya, dalam breadboard ini juga dengan komponen-komponen ini, dengan jumper-jumper ini, dengan sensor-sensor ini. Maka sebetulnya sebelum kita real merangkai, bisa kita simulasikan dengan beberapa simulator. Ada yang namanya Tinkercad gitu. Kita bisa mensimulasikan, menguji program yang telah kita buat sudah benar atau belum. Juga merangkainya, tetapi tentu terbatas karena itu simulator. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, harus sedikit mengenal komponen-komponen elektronika. Nah, ini jika kita hubungkan ke dalam komputer, masukkan ke port USB. Ini menyala karena kita sudah hubungkan ke port USB di laptop. Nah, ini menyala tanpa perlu adaptor. Dengan begini, posisi status begini, Arduino ini sudah siap untuk menerima program yang kita tulis dalam aplikasi yang sebelumnya kita instalkan dalam komputer, yaitu aplikasinya adalah Arduino IDE. Ya, aplikasinya adalah Arduino IDE. Nama aplikasinya Arduino IDE. Di websitenya Arduino tinggal di download lalu diinstalkan, lalu muncul di shortcutnya Arduino, lalu kita buka maka muncul seperti ini. Nah, ini tampilan Arduino IDE. Jadi kita menulis di sini. Kalau orang RPL lagi ngoding, nah, kalau kita menulis program untuk diisikan ke dalam board Arduino ini, ya, yaitu di halaman yang disebut dengan halamannya sketch. Ini halamannya disebutnya sketch. Ya, kita isi. Ini di sini sudah ada contoh-contohnya di sini. Tapi sebelumnya kita uji dulu apakah hubungan antara kabel data Arduino dengan laptop dengan PC-nya sudah nyambung atau belum. Di sini di tools, lalu port. Nah, portnya di sini ada COM3, tadi sudah di checklist ya. COM3 kita checklist, kalau belum terchecklist atau COM berapa, jadi otomatis si laptop, si CPU atau si PC mendeteksi di COM berapa. Kita harus sebelum kita membuat program ke tools dulu, lalu ke port. COM-nya yang terdeteksi itu di checklist dulu. Setelah itu sudah terhubung. Ini sudah siap menerima mengupload program.
Contohnya kita lihat misalkan di sini sampel example yaitu basic blink. Nah, blink LED berkedip. Nah, dioda LED berkedip. Nah, ini sudah ada LED berkedip. Nah, ini contoh bawaan default. Di sini terlihat ya bahwa membuat LED berkedip pada pin 13. Nah, ini adalah script pada halaman sketch yang dibuat oleh si programmer, ataupun ini contohnya membuat blink nyala 1000 milisecond atau 1 detik, padam 1000 milisecond pada LED built-in bawaan default. Jadi kebetulan di Arduino IDE ini ada LED di pin 13 yang hanya satu saja. Itu terpasang default bawaannya dari pabrikannya. Kita isikan, di checklist dulu. Kalau di sini itu di compile ya. Di compile ini adalah bahasa berbasis bahasa C, berasal dari bahasa C++. Kita checklist dulu, makanya di sini sedang compiling sketch. Nah, done compiling, berhasil. Nah, di sini pin 13 masih sedang menunggu untuk diisikan program. Ini masih begini, masih standby saja ini. Belum blink. Yang nantinya akan nyala selama 1 detik, madam selama 1 detik. Kita uploadkan program yang bawaan. Ini program bawaan ini diuploadkan. Nah, perhatikan sekarang pin 13 ini menjadi blink, yaitu nyala 1 detik, padam 1 detik. Kalau ingin kita lihat rangka bisa dirangkai di sini. LED-nya bisa dirangkai di sini. Atau kita, karena pin 13 ini cukup dekat ke antara ground dan 13-nya, yang kaki yang panjangnya ini ke lubang pin 13, yang pendek ke ground. Nah, ini menyala. Nah, kita rubah aja sketchnya di sini, maka misalkan menjadi 10 detik nyala, 10 detik padam. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kita bisa membuktikan program yang kita buat. Pertama, kita butuh Arduino-nya real. Ada kabel datanya, ada beberapa komponen pendukungnya. Kalau kita ingin menguji program yang kita buat tanpa menggunakan Arduino-nya atau microcontroller-nya, baik node MCU juga, kita bisa mensimulasikannya di antaranya di Tinkercad, tetapi syaratnya bisa disimulasikan secara online real atau di virtual breadboard. Itu saja. Tentunya kita harus mengetahui komponen-komponen, sedikit dasar-dasar komponen elektronika, kemudian instalkan Arduino IDE-nya, kemudian komen-komen perintah-perintah bagaimana menulis perintah dalam Arduino IDE tersebut sebelum kita uploadkan ke dalam microcontrollernya, Arduino-nya ataupun node MCU-nya. Sekali lagi, tidak bisa kita ngujinya tanpa ada langsung Arduino-nya untuk menguji bahasa pemrograman yang kita buat, ya. Terbatas juga kalau menggunakan simulator, ya. Tetapi jika tersedia kita microcontrollernya, kita bebas leluasa untuk menguji bagaimana program yang kita buat sudah benar atau belum. Sebetulnya kalau kedepannya gitu bisa dipikirkan, dipertimbangkan. Jadi kalau di online shop itu sudah ada jualan seperti ini, di dus seperti ini, starter kit Arduino. Tetapi
Untuk di sekolah sebetulnya tersedia ada di sekolah. Tapi jika ingin segera melakukan praktek di rumah itu bisa dipertimbangkan jika punya tabungan sedikit, itu bisa beli starter kit Arduino secara online sendiri ataupun jika terkendala bisa menghubungi kita di sini. Kita bisa bantu bagaimana apa yang dibutuhkan apa saja untuk membuat kita lebih paham tentang microcontroller ini yang pada akhirnya dihubungkan ke jaringan komputer yang disebut Internet of Things. Untuk sementara untuk kali ini seperti itu. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.